Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program National News. Kita ke berita berikutnya. Lelah berpindah-pindah perusahaan, Danang pria asal Kecamatan Lembang, Bandung Barat rela keluar dari perusahaannya dan memilih bertani paprika. Danang mengaku lebih bahagia terjun di pertanian lantaran bebas dari segi waktu dan penghasilan. Seperti apa kisah suksesnya? Simak tayangannya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dadang Narsita, alamat Kampung Pengkolan, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, saya juga pernah bekerja di instansi dan punya atasan. Jadi kita merasa bahwa dalam bekerja itu kita hanya menentukan target dan perintah atasan saja. Kemudian saya beralih ke pertanian karena saya merasa ingin lebih leluasa lagi. Jadi target yang kita inginkan sesuai dengan kerja kita. Jadi dalam bertani ini lebih nyantai dan lebih banyak waktu buat keluarga dan yang lainnya. Sementara usaha kita tetap jalan, kita bisa santai dengan keluarga. Untuk saat ini bertani itu tidak bisa dikatakan usaha yang tidak pernah bangkrut selagi manusia membutuhkan bahan pangan sebagai bahan konsumsinya. Jadi saya pikir usaha pertanian akan lebih menguntungkan apalagi didukung dengan teknologi yang semakin maju seperti saat ini. Awalnya saya bertani di open field, di lahan terbuka dengan berbagai jenis komoditas, tapi dengan berjalannya waktu saya merasa tertarik dengan usaha tani paprika. Akhirnya di tahun 2020 saya mulai bertani paprika dan alhamdulillah di awal penanaman sampai akhir alhamdulillah cukup berhasil dengan baik. Karena merasa lebih menguntungkan dan lebih gampang di dalam proses budidayanya, akhirnya saya beralih ke usaha tani paprika sampai sekarang. Budidaya paprika yang saya lakukan awalnya dibuatkan GH seluas 1000 meter dengan jumlah tanaman 2.700 pohon. Karena paprika ini merupakan komoditas yang dikatakan eksklusif, jadi masih jarang yang membudidayakannya karena dianggapnya biayanya yang terlalu besar. Padahal dari segi budidaya biayanya hampir sama dengan budidaya di luar greenhouse, cuman modal awalnya aja yang kelihatan lebih besar karena harus ngebangun dulu greenhouse-nya. Karena untuk paprika tidak bisa dibudidayakan di luar greenhouse untuk saat ini. Paprika merupakan komoditi yang potensial karena saat ini sudah mulai banyak yang membutuhkan. Pasarnya biasanya ke hotel, restoran, dan supermarket. Budidaya paprika sebenarnya tidak begitu sulit. Sama aja dengan budidaya cabai di lahan terbuka, di mana dari mulai penyemaian, kemudian penanaman dan pemeliharanya pun sama dengan tanaman cabai yang biasa ditanam di lahan terbuka. Dari proses penanaman sampai ke proses panen umurnya juga hampir sama. Dari semai ke pindah tanam sekitar 25 hari. Kemudian dari tanam sampai ke panen sekitar 90 hari, jadi 3 bulan. Kalau ditotalkan semua dari semai sampai ke panen pertama adalah 4 bulan. Nah, dari 4 bulan ke sana kita tinggal panen yang bisa dilakukan setiap 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi panen paprika itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tidak tergantung dari waktu yang harus kita tentukan. Kalau di luar kan biasanya cabai panen seminggu sekali.
Kalau paprika bisa seminggu sekali, bisa 2 kali ataupun 3 kali tergantung dari kebutuhan pasar. Perawatan untuk tanaman paprika, pertama kita lakukan adalah pemupukan dengan menggunakan nutrisi. Ya, karena kita menggunakan sistem hidroponik dengan irigasi tetes, jadi untuk pemberian pupuk atau nutrisi bisa dilakukan secara otomatis menggunakan mesin. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan paprika, kita harus membuang tunas-tunas itu. Jadi pewiwilan dilakukan setiap waktu karena pertumbuhan tunas paprika akan terus tumbuh seiring bertambahnya umur tanaman. Nah, dari pewiwilan ada juga penyemprotan. Nah, penyemprotan ini dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Penanaman paprika ini khususnya di GH yang saya punya dengan menggunakan sistem smart farming. Kita menggunakan teknologi Netafim di mana semua indikator yang kita butuhkan ada di peralatan tersebut. Jadi kita tinggal setting alatnya apa yang kita inginkan. Contohnya untuk penyiraman saya lakukan saat ini 4 kali dalam sehari. Kita setting di alatnya 4 kali dalam 1 hari. Kemudian kontrol EC sama pH juga kita kondisikan di alatnya sehingga pada saat pemberian nutrisi pH sama EC-nya sudah terkontrol dengan alat tersebut. Jadi kita tidak melakukan pengukuran secara manual selama larutan yang kita atau nutrisi yang kita berikan ke tanaman sudah dikontrol sama alat tersebut. Kita hanya menyediakan nutrisi, kemudian menyediakan airnya, dan proses pencampurannya pun dilakukan oleh alat tersebut. Jadi kita tidak repot-repot untuk mencampur dulu baru kita menyiram ke tanaman. Nah, karena alat itu bisa bekerja secara otomatis. Perbedaan kita menggunakan smart farming dengan teknologi yang masih tradisional atau kebiasaan yang dilakukan oleh petani, kita bisa menghemat waktu pemeliharaan, kita bisa waktu memberikan nutrisi ke tanaman akan lebih singkat daripada menggunakan secara manual. Yang pada akhirnya secara umum kita menggunakan sistem smart farming ini dengan teknologi greenhouse, kita akan mengurangi biaya produksi sampai 40%. Dengan berkurangnya biaya produksi, otomatis kita akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dan kita juga bisa mengontrol harga jual kita. Kapasitas alat yang kita gunakan di greenhouse ini sebenarnya masih bisa untuk 1 hektar lahan dengan kapasitas alat yang kita punya. Ini hanya sebagai contoh saja. Dengan kapasitas alat seperti itu digunakan pada GH yang hanya luasan 1000 meter pun udah menguntungkan, apalagi digunakan dengan kapasitas yang optimal. Maka alat tersebut akan lebih efektif digunakan dengan kapasitas optimalnya. Untuk saat ini paprika yang dibudidayakan saya suplai ke supermarket sama ke restoran siap saji kayak Pizza Hut. Untuk saat ini kita udah kontrak kerjasama dengan Pizza Hut untuk menyuplai outlet wilayah Tangerang sebanyak 28 outlet. Selama proses budidaya paprika ini saya ada mendapatkan support atau bantuan baik berupa materi maupun berupa ilmu yang diberikan baik pemerintah maupun swasta. Kebanyakan orang memandang pertanian itu suatu pekerjaan yang kelihatan hina dan kotor. Tapi bagi saya pertanian itu sangat mulia karena menyediakan kebutuhan orang banyak. Dan dari segi bisnis pun pertanian lebih menguntungkan.
terbukti dengan di saat pandemi pun usaha pertanian tetap berjalan dengan bagus, dengan seperti biasanya, tidak mengalami penurunan. Untuk masyarakat, terutama generasi muda, jangan takut untuk terjun ke dunia pertanian, karena dunia pertanian adalah dunia yang menguntungkan dengan prospek yang begitu besar, karena berhubungan dengan kebutuhan orang. Apalagi sekarang banyak program bahwa pertanian tidak akan hilang, karena usaha pertanian ini hubungannya dengan kebutuhan pokok masyarakat.